Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Shaimin, shaimat, saudaraku pemirsa yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali bersama dengan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belajar dengan para ulama, dengan para orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua di saat kita mengerjakan bulan Ramadan, berpuasa di saat Ramadan. Kita semua diberi kekuatan zahir dan batin, diberi kesempurnaan dalam ibadah puasa Ramadan kita. Amin Allahumma amin. Salat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Judul yang kami berikan pada kesempatan ini adalah dengan judul bolehkah mandi junub setelah imsak? Bolehkah mandi junub setelah imsak? Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut, diambil dari kitab Syarah Kitab Bulughul Maram, yaitu Ibanatul Ahkam Shahifah atau halaman 313 dengan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in summa yaghtasilu wa yasumu muttafaqun alaihi. Wazada Muslimun fi hadis Ummi Salamah wala yaqdi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk pada waktu subuh dalam keadaan junub dari jimaknya, ya, dari senggamanya atau jimaknya Rasulullah. Kemudian ia mandi dan ia berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang namanya adalah muttafaqun alaih. Kemudian Imam Muslim menambahkan di dalam hadis Ummu Salamah yaitu wala yaqdi, dan Rasul tidak mengqadani. At-tahlil al-ma'na al-ijmali ahalallahu li ibadihi al-aqla wasyurba wal jima'a ila tulil fajri faqala hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Wa man hada jawazul jima'u ila tulil fajri. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan kepada hambanya, kita semua yang melaksanakan puasa Ramadan di saat ini, yaitu boleh makan dan boleh minum, boleh jima yaitu hubungan suami dengan istri. Kita semua boleh jima di saat Ramadan sampai batas waktu yaitu terbitnya fajar. Yaitu kalau sudah masuk terbit fajar, maka di situ sudah batas waktu kita semua harus meninggalkan makan, minum, dan termasuk meninggalkan jima kepada istri atau suami kita. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga tampak sudah jelas bagi kamu yaitu benang yang putih dari benang yang merah dari waktu fajar. Makna di sini adalah boleh jima sampai terbitnya waktu fajar. Jadi apabila kita semua mau bermesraan, berhubungan dengan istri kita, maka itu diperbolehkan. Setelah imsak pun, setelah sahur pun kita boleh jima kepada istri kita, asalkan tidak sampai waktu fajar. Batasnya adalah waktu fajar. Kalau malam hari kita sudah berniat untuk sahur kemudian kita jima kepada istri, ya boleh saja. Kalau di tengah malam boleh saja. Kalau akhir malam di situ akhir malam kita mau kita mau jima kepada istri kita, ya boleh saja, asalkan di situ adalah kita melaksanakan hubungan dengan istri ini serba boleh semua, asalkan belum masuk waktu fajar. Wa min lawazimi dzalika ta'khirul ghusli ila ma ba'dal fajri fayusbihu wa huwa junubun summa yaghtasilu wa la yadurru dzalika bisyamin.
Sebagian dari kewajiban tersebut adalah mengakhirkan mandi. Mengakhirkan kebanyakan kalau memang itu kita lakukan, maka mandinya akan diakhirkan adalah mengakhirkan mandi setelah waktu fajar sehingga masuklah waktu subuh. Dalam keadaan subuh, dalam keadaan junub, kemudian ketika setelah waktu subuh dalam keadaan masih junub, kemudian Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah mandi. Ya, kemudian ketika waktu subuh di situ Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih junub, kemudian setelah waktu subuh, kemudian setelah itu Rasulullah mandi dan hal tersebut tidak apa-apa, artinya puasanya tetap dijalankan, artinya juga tidak membatalkan puasa. Wa kada fi'luhu Shallallahu Alaihi Wasallam li bayanil jawazi wa ijma'un. Ini adalah yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan, menerangkan bolehnya jima atau hubungan suami istri di saat setelah sahur, asalkan di situ hubungan suami istri itu dilakukan sebelum masuknya waktu fajar. Pun nanti kalau waktu mandinya mandi junub, mandi besar ini dilakukan ketika setelah subuh, setelah masuk waktu subuh itu juga tidak apa-apa, artinya sah-sah saja puasanya. Ini adalah bayanul jawaz, bolehnya hal tersebut telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ini sudah menunjukkan ijma, kesepakatan para ulama, hal tersebut adalah diperbolehkan, artinya puasanya tidak batal karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradun min ba'dil ahadits adzalati ala aksi dalika fahuwa mansukhun. Hal ini juga menolak kepada hadis-hadis yang menunjukkan kebalikan dari hal tersebut. Ada hadis yang menunjukkan kebalikan dengan keterangan hal tersebut. Ini adalah hadis yang mansukh, hadis yang dinasakh. Wa hadzal hadisu aqwa sanatan. Hadis tersebut secara sanadnya itu lebih kuat. Hadis ini yaitu hadis yang sumbernya dari Aisyah dan Ummu Salamah, ini hadisnya itu sanadnya lebih kuat daripada hadis-hadis lain yang berbeda hukumnya dengan yang saya terangkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fiqhul hadis, pemahaman hadis, ibahatul wat'i zawjati fi lailatis shaumi ilatul fajri. Di sini adalah bolehnya wati atau jima kepada si istri di dalam malam puasa sampai waktu fajar. Boleh saja, dimanapun boleh, kapanpun di saat malam boleh, semuanya boleh, asalkan batasnya adalah tidak melewati waktu fajar. Di saat setelah taraweh boleh hubungan kepada istri di saat tengah malam, menjelang malam, di saat setelah malam, kemudian setelah menjelang sahur, setelah sahur juga boleh. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah jima atau hubungan kepada istri kita, kemudian kita melaksanakan sahur. Lah itu yang lebih semangat lagi. Satu, semangat karena sudah hubungan dengan istri, yang kedua semangat karena karena kita semua dalam keadaan bisa sahur bersama keluarga. Setelah sahur kemudian tidur lagi sama istri juga boleh juga, karena sudah niat, sudah sahur, sudah sunat, kemudian dapat kebahagiaan batin bersama dengan istri, tidur lagi setelah itu baru waktu subuh mandi bersama-sama juga boleh, puasanya tidak batal. Kemudian yang kedua, sihhatu shaumi man asbaha junuban wa adamu qada'i dzalikal yaumi. Sahnya puasa orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub tadi, seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan junub sudah masuk waktu subuh, kita dalam keadaan junub, itu ya boleh saja puasanya masih sah karena sudah kita niati dan tidak ada yang membatalkan puasa, dan hal tersebut tidak usah dikadani, dalam arti berarti puasanya sudah sah, tidak usah dikadani. Jawazu ta'khiril ghusli minal jinabati lis-shaimi ila ma ba'datul fajri wal afdalu at-ta'jilu bil ghusli qabla fajri. Boleh mengakhirkan mandi dari mandi jinabat, mandi besar, bagi orang yang berpuasa sampai setelah terbit fajar, tetapi yang paling utama adalah cepat-cepat atau lekas-lekas mandi sebelum fajar.
Jadi yang lebih baik itu mandi setelah fajar, tetapi setelah mandi setelah fajar pun juga boleh. Jadi semua nikmat sekali. Jadi nikmat batin, nikmat dohir, nikmat, jadi pahalanya berlipat ganda. Maka apabila itu sering-sering dilakukan bersama dengan istri kita juga malah lebih baik. Istri kita bahagia karena memang sudah lelah menyiapkan makan sahur, kemudian setelah itu kemudian kumpul bersama dengan suami dengan istri, ya memang sangat nikmat sekali, bahagia. Si istri bahagia, si suami puas, si istri juga puas, juga sangat bahagia. Dua-duanya sangat bahagia dan sangat puas. Ini kenikmatan di malam Ramadan. Al-khaidu nomor 4, al-khaidu wa nufasau idang qata'a damuha lailan summa talal fajru alaihi ma qabla al-ightisali sahha shaumuha. Jadi orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas, apabila darahnya itu telah mampet, telah terputus, telah berhenti pada malam hari, kemudian telah terbit waktu fajar sebelum mandi, maka puasanya juga sah. Berarti orang yang haid, wanita yang nifas, kemudian ia berniat besok berpuasa, kemudian mandinya sampai waktu terbit fajar, sudah mandinya terbit pada saat waktu fajar, maka niatnya itu meskipun dia belum mandi, belum mandi besar karena mensucikan dari haid dan dari nifas itu, kemudian karena dia berniat berpuasa Ramadan, itu juga sah. Puasa Ramadan juga sah karena disertai dengan niat. Jadi dalam puasa Ramadan ini meskipun dalam keadaan junub, dalam keadaan memang mandi besar, punya tanggung jawab mandi besar, dalam keadaan sudah selesai haid, selesai nifas, maka apabila mandinya itu setelah waktu fajar itu juga boleh saja karena sudah diniati sahnya sholat, puasanya juga sah-sah saja. Kemudian yang kelima, imtina'u al-ikhtilam 'alal anbiya'i dan Allah qad asamahum minasyayatin. Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada para nabi ikhtilam, yaitu ngipi metumani atau keluar air sperma, itu tidak akan terjadi pada para nabi-nabi. Karena para nabi-nabi itu orang yang terjaga dari setan. Mereka itu tidak akan ngipi metumani atau keluar air sperma, karena keluar air sperma itu adalah keluar bagi selain para nabi. Jadi para nabi itu dijaga dari setan. Kemudian al-ikhtijaju fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ala umumul hukmi liana amaluhu litasyri'i wal khusyatu la tasbut illa bidalilin. Hal tersebut, keterangan tersebut menjadi hujjah, menjadi dalil dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi dalil bagi kita semua. Itu berlaku untuk kita semua secara hukum, berlaku untuk kita semua. Dalam arti tidak hanya khusus kepada Nabi, tapi berlaku juga kepada umatnya Nabi. Khususia atau kekhususan yang berlaku untuk Rasulullah SAW itu tidak akan tetap kecuali dengan dalil khusus, dalil tertentu. Maka di sini apabila kita semua berpuasa, berhubungan suami istri di malam hari sebelum imsak, sebelum sahur, setelah sahur, itu semua juga boleh. Meskipun mandinya setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, setelah masuk waktu subuh, itu boleh saja, sahnya puasa boleh saja, dalam arti lanjutkan puasanya, tidak membatalkan puasa Ramadan. Sehingga dengan demikian ini adalah kenikmatan yang luar biasa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lakukan bersama dengan istri-istri kita, maka semuanya saling bahagia semua. Kemudian at-tahlilu al-adhiyu kana yusbihu yattali ali subuhu junuban min jima'i ali la min ikhtilamin alana dalika min takhayyulatis syaitani wa dalika mustahilun alal anbiya'i. Yang dimaksud di sini ada masuk waktu subuh adalah waktu subuh, yaitu waktu setelah waktu imsak, kemudian masuk waktu fajar, waktu subuh. Yang disama masuk di sini adalah junub dari jima. Di sini adalah jima atau berkumpul kepada istrinya, tidak keluar air sperma, tidak karena bermimpi, karena
Tidak mungkin para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu bermimpi dia digoda dengan setan, karena para nabi itu termasuk orang yang dijauhkan dari setan. Summa yaghtasilu wa yasumu dilalatun ala sihhati saumi. Menunjukkan di sini setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk waktu pagi dalam keadaan junub, dengan jima kepada istri Nabi, kemudian ia mandi dan berpuasa, menunjukkan hal tersebut sahnya puasa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti puasanya sah, berarti ini juga tidak membatalkan puasa, berarti boleh saja berlaku untuk kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini kenikmatan yang luar biasa untuk kita semua, maka sering-seringlah kita semua berkumpul kepada istri-istri kita masing-masing, akan sangat bahagia zahir, bahagia batin. Kita semua bisa berhubungan mesra dengan istri kita semua bisa bersambung rasa dengan istri kita di malam Ramadan. Ini juga bagian dari kebahagiaan batin, kesucian batin, kebeningan hati. Kullu syahwatin tuqasil qalba ilal jima'a fa innahu tuswihi. Setiap syahwat yang kita keluarkan akan menjadikan hati kita menjadi keras, kecuali jima kepada istri kita masing-masing. Jima atau hubungan kepada istri kita masing-masing adalah membeningkan hati, membersihkan hati, membeningkan hati. Semakin kita sering berhubungan kepada istri kita, maka hati kita semakin bening, semakin bercahaya, semakin bersih, karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Inilah yang dapat kita sampaikan. Malah kita jaga sholat kita, puasa kita dengan sebaik-baiknya di saat Ramadan. Kita tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hubungan istri yang baik dengan istri yang baik, hubungan dengan suami yang baik, hubungan dengan anak-anak yang baik, dengan saudara, dengan orang tua, lebih khusus kepada orang tua kita masing-masing, bapak dan ibu kita, dengan tetangga-tetangga semuanya, dengan kerabat, dengan famili, dengan semuanya, dengan masyarakat di lingkungan kita. Bergaulilah dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.